Saya udah pernah menteri 5 tahun. Saya tergerak untuk maju itu karena saya melihat gaya kepemimpinannya yang kita butuh pemimpin, bukan penguasa. Kalau penguasa bisa tangan besi, itu ya, bisa melakukan apa, tidak ada konsultasi sebenarnya, bisa semaunya itu bisa, itu penguasa namanya. Menggusur orang dengan tidak ada SK sama sekali, kemudian menjadikan orang terlantar dan kemudian belum ada berpikirnya tiba masa tiba akal, itu penguasa. Tapi kalau pemimpin ini kan yang kita cari pemimpin gitu. Jadi saya kira Jakarta perlu pemimpin dengan tagline-nya Teguh Beriman, kembalikan kepada Teguh Beriman. Saya dengan segala hormat kepada Pak Ahok ini sebagai penguasa menurut saya, tapi belum sebagai seorang pemimpin. Karena kalau seorang pemimpin itu kerjanya super tim, bukan superman gitu ya. Lalu berdasarkan sistem. Nah, saya melihat perbedaan yang paling fundamental adalah saya ingin membangun, kalaupun saya jadi gubernur Jakarta, itu kepada masyarakat yang nasionalis religius, bukan masyarakat yang kapitalis sekuler gitu. Iya, tipikalnya lebih kepada tipikal penguasa, bukan pada pemimpin, leader pemimpin ya. Saya kira itu ya, dengan segala keterbatasan saya juga saya mengerti. Tapi yang jelas yang membedakan orang untuk maju itu kan ada 3 hal. Pertama motivasinya, yang kedua cara mendapatkannya, yang ketiga dia amanah atau tidak pada saat dia menjabat. Motivasi saya adalah saya dari umur 4 tahun udah di Jakarta, saya tahu perkembangan Jakarta, sampai saya pernah jadi ketua KNP tingkat dari mulai kelurahan kecamatan sampai saya ketua KNP Jakarta Pusat, sampai jadi wakil ketua KNP Jakarta, bahkan ketua umum KNP. Saya puluhan tahun dan tiap lebaran saya nggak pernah pulang kampung karena nenek saya, kakek saya, bapak saya semua dikuburkannya di Jakarta. Dan saya udah bagian dari orang Jakarta, saya pengen, udahlah kalau gitu saya coba ikut. Tapi kalau memang tidak ada partai yang melamar saya, karena saya katakan bahwa pola rekrutmen sistem kepemimpinan nasional itu melalui sistem partai, maka ya sudah, silakan saja ada yang lebih baik dari saya. Toh itu bukan tujuan bagi saya, yang penting orientasi saya pada proses, bukan pada hasil. Ya saya begini aja, tunggu aja dia lamar, saya jalan, ada wawancara, saya ikutin wawancara, TV undang, saya ikut undang TV gitu kan. Saya mengkritisi penguasa yang ada sekarang ya, yaitu Pak Ahok, tapi tidak mengengkaukan, mengkitakan loh. Kritik saya kan mengkitakan. Seringkali orang mengkritik itu mengengkaukan gitu. Saya tidak pernah mengengkaukan, saya mengkitakan. Ketika misal terjadi di mata Najwa seakan-akan saya orang yang anti agama lain, Kristen segala macam, itu kan karena interpretasi daripada Pak Ahok yang saya berbicara 4 mata, kemudian dia tafsirkan sendiri. Ya, dia ceritakan sendiri, seakan-akan saya minta dia masuk Islam semata-mata, dan saya bukan itu intinya. Sebenarnya intinya adalah ketika saya berbicara mayoritas masyarakat Jakarta ini Muslim, maka mengendaki seorang pemimpin Muslim, sama mayoritas masyarakat di Papua mengendaki seorang pemimpin yang Kristen. Masyarakat di Bali karena mayoritas beragama Hindu, dia ingin gubernur orang Hindu dong. Oleh karena itu kalau Anda mau maju lagi di ini, hanya ada 2 jalan. Anda masuk Islam, kan tidak mungkin katanya. Kalau atau Anda memperbaiki hubungan dengan orang-orang Islam dengan baik. Jangan konfrontatif terus. Statement. Nah, tapi kan kemudian keluarnya beda. Disitulah yang saya sudah janji sama beliau, dan beliau sudah janji pada saya tidak akan, omongan 4 mata tidak akan keluar gitu loh. Tapi kan tiba-tiba kan suara-suaranya beliau kasih statement, kalau Adi Aksa bilang sama saya, kalau saya ajak masuk Kristen, dia akan dukung saya, masuk Islam, saya akan didukung sampai jadi presiden. Sehingga teman-teman Kristen kan merasa saya jadi benci sama, padahal hati saya tidak pernah begitu.